Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 4 Politeknik Pengayoman Indonesia. Nama Muhammad Fajar Indrawan dan rekan saya Kadek Dr. Segastia, STP 4604. Dan saya Isra Immanuel Utapea, STP 4605. Izin Bu, jadi di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan apa itu mengenai analisis kebijakan publik dan juga policy brief yang kita buat kemarin. Izin Bu. Ngomong apa sih analisis kebijakan itu? Analisis kebijakan itu proses ataupun rekomendasi terhadap kebijakan, khususnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah nih. Biasanya kan pemerintah membuat kebijakan. Nah, dengan adanya kita menganalisis kebijakan tersebut agar kebijakan yang dibuat itu bisa lebih efektif, efisien, terus khususnya bisa adil bagi masyarakat sekitar dan masyarakat luas. Tuh. Jadi di sini menyangkut terkait kebijakan publik ya. Ya, bisa. Dan juga kebijakan publik ini kalau menurut aku sih proses yang sistematis dan kompleks dalam mengevaluasi suatu kebijakan, yang dimana tujuannya itu untuk memperbaiki kebijakan yang sebelumnya supaya memberikan yang terbaik bagi pelayanan untuk masyarakat. Jadi lebih ke arah kebijakan yang lebih tepat daripada sebelumnya ya. Iya. Masyarakat. Jadi pada intinya analisis kebijakan ini muncul karena adanya suatu permasalahan ataupun adanya kebijakan yang belum maksimal. Jadi perlu dilakukan analisis untuk supaya permasalahan itu bisa terselesaikan. Dan kebijakannya itu lebih efektif. Nah, kemudian dari hasil analisis ini dapat kita dapatkan untuk pengambilan keputusan. Nah, Terus ngomong-ngomong, apa sih judul policy brief kamu? Kalau policy brief yang saya ambil kemarin judulnya yaitu penguatan program pengolahan kopi melalui perluasan akses dan fasilitas bagi narapidana. Jadi yang dimaksud penguatan program ini tuh, jadi kan di lapas tempat saya penelitian kemarin kan, itu tuh program pembinaannya tuh untuk fasilitas dan tempat itu masih sangat sempit. Jadi karena sempit itu saya tuh membuat rekomendasi kebijakan lah istilahnya. Jadi agar peningkatan dari penghasilan kopi itu lebih banyak atau lebih baik daripada sebelumnya. Karena apa? Kalau fasilitas dan tempat itu sempit, pasti kan untuk menghasilkan kopi itu kan pasti lebih sedikit kan daripada kalau kita ini lebih banyak, lebih besar tempatnya kan, fasilitasnya lebih lengkap. Saya jadi rekomendasikan untuk peningkatan kapasitas fasilitas khususnya di lapas kelas 2 Mendo dan perluasan akses dan partisipasi narapidana. Kalau kamu ya? kalau aku sih angkatnya kemarin akses to resource dalam pembinaan kemandirian guna mendukung ketahanan pangan di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas 2B Rumbai, yang dimana di lapas itu dapat bisa dibilang ada wilayah yang cukup luas lah kalau bisa dikelola dengan baik untuk menjadi lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan tadi. Namun sayangnya adanya kebijakan baru dari pemerintah kita yaitu efisiensi anggaran, yang dimana anggaran ini berdampak besar bagi kegiatan pembinaan kemandirian pertaniannya. Jadi kebijakan yang diambil dari Kalapas itu gimana sih untuk menangani kebijakan pemerintah yang mengefisiensi anggaran tadi? Salah satunya itu ya merupakan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, yaitu berupa dengan mendatangkan pelatihan dari pihak swasta untuk mendidik para warga binaan yang belum punya knowledge di bidang pertanian, dan juga mereka bekerja sama dengan dinas pertanian setempat, jadi dapat bantuan berupa materi lah, baik itu pupuk, bibit, dan peralatan segala macamnya. Hal itu yang merupakan kebijakan yang cukup baik lah diambil dari atasan, yaitu Kalapas dari lapas narkotika Rumbai itu. Kalau kamu gimana, Dek? Kalau aku mengangkat terkait
Jadi di lapas kelas 2 Bangli itu ada suatu program baru, yang mana program ini menindaklanjuti atas kebijakan Presiden, yaitu efisiensi anggaran. Program ini adalah program rehab 0 rupiah yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas narkotika kelas 2 Bangli, yang mana program rehab ini sama sekali tidak mengeluarkan dana sepersen pun. Ya, jadi program ini dia itu menggunakan napi yang dipercaya oleh petugas, yang kemudian dijadikan edukator, yang mana ini menjadi edukator ini sekaligus menjadi seperti motivator, kemudian yang mengarahkan narapidana lah dalam program rehab itu. Dan kemudian edukator ini juga dulunya itu sama ya seperti narapidana yang sekarang ini. Dia juga sudah pernah mengikuti program ini juga sebelumnya. Namun menurut saya pribadi kebijakan ini saya lihat itu pada di lapangannya itu belum efektif lah. Kemudian saran kebijakan saya mungkin lapas itu kedepannya bisa koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti dinas sosial dalam program rehab ini untuk supaya rehab ini bisa berjalan secara baik. Nah, jadi pada intinya analisis kebijakan publik adalah suatu proses yang sistematis untuk mengevaluasi, menilai, dan merekomendasikan solusi terhadap masalah-masalah publik yang ada. Nah, salah satu cara untuk merekomendasikan kebijakan-kebijakan publik itu yaitu dengan cara membuat karya ilmiah berupa policy brief, yang dimana policy brief ini berisi rekomendasi kebijakan atas evaluasi kebijakan sebelumnya guna memecahkan masalah-masalah publik yang ada. Ya, jadi pada intinya memang dalam policy brief ini tidak ada kesalahan benarnya. Jadi ini hanyalah berupa rekomendasi kebijakan menurut masing-masing ya. Jadi sekian podcast dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.